Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali masih di seputar pendataan ya untuk tenaga honorer ya atau tenaga non ASN. Yang mana teman-teman untuk kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi. Nah ini mungkin ada dari sebagian ya yang mungkin sampai saat ini ada yang masih belum selesai ya dalam pengisian data ya di tenaga honorer, tentunya di aplikasi BKN. Nah, di sini nanti kita akan bahas teman-teman ya. Di sini ada batas akhir ya atau batas waktu untuk pengisian data tenaga honorer di aplikasi BKN. Tentu di sini kita akan melihat teman-teman, di sini nanti ada berdasarkan ya surat edaran resmi dari BKN. Tentunya teman-teman jangan sampai terlambat ya bahwa untuk batas waktu pengisian tenaga honorer ya di aplikasi BKN tentunya sudah tidak lama lagi. Nah, yang kedua teman-teman tentunya untuk cetak bukti ya. Jadi hasil akhir atau hasil final ya dari pendataan tenaga non ASN ini adalah tentunya adalah mencetak untuk kartu ya atau bukti pendataan tenaga non ASN tahun 2022 ini. Tentunya selain dari kartu informasi akun, tentunya teman-teman yang paling penting itu adalah di bukti ya pendataan tenaga non ASN tahun 2022. Nah, mungkin yang bertanya-tanya kita akan bahas di sini kapan sih sebenarnya untuk batas waktu pendataan non ASN itu. Nah, sebelum lebih lanjut teman-teman, seperti biasa kita ingatkan dulu mungkin bagi kalian yang baru melihat channel ini atau mungkin baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, mungkin bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiukd.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke teman-teman, kita mulai ya. Jadi untuk batas akhir ya atau batas waktu pengisian data tenaga honorer di aplikasi BKN ini kita akan lihat nanti berdasarkan dari surat edaran resmi ya dari BKN tentunya. Oke, yang pertama teman-teman, sebelum kita melihat ya edaran resminya dari BKN, ini kita berikan contoh dulu ya. Ini untuk Badan Kepegawaian Daerah ya untuk Provinsi Jawa Timur. Nah, ini terkait dengan teknis pendataan tenaga non ASN dan konfirmasi tenaga X tenaga honorer kategori 2. Ini untuk di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur ya. Di sini dijelaskan teman-teman bahwa menindaklanjuti kegiatan sosialisasi pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah. Nah, ini yang diselenggarakan ya oleh Deputi ya Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PAN RB tanggal 24 Agustus 2022. Dari sini disampaikan ada beberapa hal yang perlu disampaikan ya. Tetapi nanti kita tidak akan membahas terkait dengan hal-hal yang perlu disampaikan ya. Nah, di sini kita akan fokus teman-teman yaitu pada di poin 5 ya teman-teman. Di poin 5 ini sudah selesai ya karena untuk pengiriman format Excel. Jadi perlu diketahui bahwa untuk sebelum kalian membuat akun ya tentunya harus dimasukkan dulu datanya oleh instansi terkait ya. Oke, yang pertama tentunya yang kita fokuskan itu ada di poin 9 teman-teman ya. Jadi kalau mungkin yang bertanya-tanya kapan sih sebenarnya paling lambat ya pengisian data di aplikasi BKN ini, sebenarnya kapan sih batas akhirnya. Nah, kalau kita lihat, kita kasih contoh misalkan di Provinsi Jawa Timur ya, khususnya di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Di sini di poin 9 berdasarkan surat edaran resminya, di sini seluruh tenaga non ASN ini di pemerintah Provinsi Jawa Timur di sini wajib menyelesaikan pendataan pada link pendataan non-asn.bkn.go.id. Di sini paling lambat tanggal 20 September 2022. Ini artinya sudah berlalu teman-teman ya. Kalau kita lihat sekarang sudah tanggal 23. Jadi memang untuk seluruh Provinsi Jawa Timur di sini kalau kita lihat di dalam surat edarannya ini memang paling lambat ya untuk pengisian data itu adalah 20 September 2022. Oke, sekarang kita akan melihat teman-teman, di sini ada siaran pers ya. Jadi ada siaran pers dari sini resmi ya dari Badan Kepegawaian Negara ya atau BKN. Nah, di sini dikeluarkan sebenarnya tanggal ini surat edaran ini sudah lama teman-teman ya, 30 Agustus 2022. Nah, di sini ada informasi terkait dengan pendataan tenaga non ASN. Nah, ini berlangsung hingga 31 Oktober 2022. Tetapi perlu diingat teman-teman ya, untuk 31 Oktober ini adalah untuk ranahnya instansi ya, tentunya instansi kalau kita sebut dalam hal ini yang menangani misalkan BKD ya atau Badan Kepegawaian Daerah.
Oke, yang pertama kita lihat dulu untuk informasinya ya. Ini sebagai tindak lanjut ya, ketentuan pemerintah yang melarang ya pengangkatan tenaga honorer atau sejenis seperti pegawai non ASN nih, Badan Kepegawaian Negara atau BKN mulai melaksanakan pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pusat dan instansi pemerintah daerah. Dari sini pendataan tenaga non ASN dilakukan melalui portal BKN ya. Nah, itu seperti yang sudah kita jelaskan di pendataan non-asn.bkn.go.id atau melalui portal resminya ya. Nah, yang kedua adapun skema ya, pendataan dibagi ke dalam beberapa tahapan teman-teman. Yang pertama di sini yakni pertama itu adalah tahap finalisasi prafinalisasi. Jadi nanti untuk teman-teman tenaga non ASN ya atau tenaga honorer ini nanti kita masuknya adalah di prafinalisasi. Di sini masing-masing admin atau operator instansi ini mendaftarkan tenaga non ASN yang masih bekerja di lingkup dan memenuhi persyaratan. Jadi artinya sebelum kalian membuat akun tentunya instansi wajib ya untuk melakukan atau mendaftarkan tenaga non ASN-nya. Nah, ini mungkin yang banyak ditemui. Misalkan ketika mau membuat akun ya masih ditemui ada galat ya, artinya memang datanya belum dimasukkan oleh instansinya atau mungkin kalian tidak memenuhi persyaratan. Jadi kalau misalkan muncul ya, muncul galat teman-teman ya, misalkan ada yang muncul galat, nah itu bisa terjadi seperti ini ya. Mohon maaf, nik di sini masih galat. Nah ini bisa terjadi karena memang instansi kalian belum memasukkan data kalian. Atau mungkin memang kalian tidak memenuhi persyaratan, itu perlu dilakukan koordinasi dengan instansi terkait. Oke, kita jelaskan yang berikutnya teman-teman. Di sini setelah didaftarkan oleh instansi ya. Nah, ini setelah didaftarkan oleh instansi, tenaga non ASN yang masuk pendataan dapat membuat akun pendataan non ASN di portal dan instansi melakukan pengecekan terhadap data yang diinput dan dilengkapi oleh tenaga non ASN. Nah, untuk tahap kedua teman-teman di sini ada tahap prafinalisasi yang berlangsung ya sampai dengan 30 September 2022. Jadi artinya teman-teman di sini untuk tenaga non ASN ini masuk di prafinalisasi, yaitu untuk pengisian data itu berlangsung sampai dengan 30 September 2022. Di sini masing-masing instansi mengumumkan ya daftar tenaga non ASN yang masuk dalam pendataan awal ya untuk uji publik. Ini melalui kanal informasi instansi dari pengumuman pendataan awal instansi bagi tenaga non ASN yang memenuhi kategori pendataan namun belum terdata atau belum memenuhi kelengkapan dapat mengusulkan ya, mengkonfirmasi melengkapi data dan riwayat masa kerjanya. Nah, di sini teman-teman yang ketiga nih ada tahap finalisasi. Jadi untuk tahap finalisasi di sini berlangsung sampai dengan 30 Oktober 2022. Nah, di sini teman-teman untuk tahap finalisasi ini tentunya oleh instansi teman-teman ya. Jadi oleh instansi ini terkait dengan tahap finalisasi atau pengecekan di finalisasi terakhir. Terus di sini dijelaskan juga pendataan tenaga non ASN dan menerbitkan surat pertanggungjawaban mutlak ya sebagai hasil akhir pendataan serta mengumumkan hasil akhir data tenaga non ASN pada kanal informasinya. Jadi ini untuk ranahnya instansi teman-teman ya. Ini untuk persyaratan dan kategori pendataan non ASN instansi dapat mengacu ya pada saat Menteri PAN RB ya nomor sekian yang dikeluarkan tanggal 22 Juli 2022 tentang pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah. Nah, ini salah satu syaratnya ya, diantaranya X tenaga honorer kategori 2, terus di sini pegawai bekerja di instansi pemerintah, pembayaran gajinya menggunakan APBN atau APBD dan bukan melalui pengadaan barang dan jasa. Terus diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja dan telah bekerja paling singkat 1 tahun ya pada 31 Desember 2021. Dan yang terakhir adalah berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Dan terakhir adalah masih aktif bekerja pada saat pendataan non ASN. Di sini dijelaskan bahwa pendataan tenaga non ASN ini selain bertujuan untuk menindaklanjuti ya ketentuan peraturan pemerintah atau PP 48 tahun 2005 dan PP 49 tahun 2008 yakni larangan terhadap pejabat pembina kepegawaian atau instansi pemerintah untuk melakukan pengangkatan honorer atau tenaga non ASN. Ini juga bertujuan ya untuk mendorong masing-masing instansi pemerintah untuk mempercepat proses mapping, validasi data dan menyiapkan roadmap penyelesaian tenaga non ASN. Nah, berikutnya teman-teman kalau kita lihat di dalam sini ya. Kalau kita lihat ini ada informasi ya, ini dari Kemenak ya atau Kementerian Agama. Di sini dijelaskan untuk pendaftaran akun non ASN Kementerian Agama RI, ini mulai tanggal 19 ya
sampai dengan 30 September 2022. Jadi teman-teman mungkin yang saat ini masih belum bisa ya dalam membuat akun, maupun mungkin ya masih ada terkendala ya, atau mungkin ada berkas-berkas yang belum diselesaikan, segera untuk diselesaikan sampai dengan batas waktu 30 September 2022. Nah, berikutnya kalau kita lihat di dalam timeline teman-teman, di dalam timeline pendataan, di sini memang dijelaskan ya, di sini ada terakhir ya 30 September 2022. Ini adalah untuk prafinalisasi, yang mana untuk prafinalisasi di sini ada poin 1 ya, di sini instansi itu melakukan impor ya, atau impor data di tenaga non ASN ya. Berikutnya di sini melakukan pengecekan data. Nah, di sini kita fokus di sini teman-teman ya, untuk tenaga non ASN di sini adalah membuat akun dan registrasi. Yang kedua adalah mengkonfirmasi atau melengkapi data dan riwayat masa kerja. Jadi kita nanti masuk di poin 1 atau di prafinalisasi, yaitu batas akhir untuk pendataan adalah 30 September 2022. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum selesai ya, segera untuk diselesaikan, pastikan semua berkasnya sudah disiapkan. Nah, terus yang poin 2 di sini untuk instansi teman-teman ya. Jadi untuk instansi ini 30 September 2022 masuk di prafinalisasi. Di sini ada prafinalisasi yang menutup semua proses kegiatan pendataan. Ya, jadi instansi itu nanti akan menutup ya semua proses pendataan itu pada 31 September 2022. Nah, berikutnya instansi ya, di sini akan mengumumkan daftar tenaga non ASN yang masuk dalam pendataan atau uji publik pada kanal instansinya masing-masing. Nah, terus berikutnya untuk tenaga non ASN di sini dia memeriksa dan melakukan memeriksa ya dari pengumuman instansi. Jika tidak terdata maka dapat mengusulkan usulan pendataan. Nah, di sini kita masuk di finalisasi teman-teman. Finalisasi ini untuk poin 4, 5 dan 6 teman-teman ya. Di sini untuk instansi ya. Di sini di poin 4, di sini hanya bagi instansi yang terdapat pegawai tenaga non ASN dalam pengusulan pendataan pasca prafinalisasi, maka bersurat kepada BKN untuk dilakukan penambahan waktu pendataan. Ya, jadi artinya untuk instansi ya, misalkan setelah diumumkan ya. Jadi instansi telah mengumumkan dan tenaga non ASN telah memeriksa dari pengumuman instansi, misalkan ya ada yang belum terdata, ini maka dapat melakukan usulan pendataan. Ya, jadi misalkan setelah dicek ternyata datanya belum masuk, atau mungkin ada yang masih tercecer untuk tenaga honorer yang memang belum didata ya, padahal dia memenuhi persyaratan, maka di poin 4 dan 5, 6 ini instansi bersurat kepada BKN untuk melakukan penambahan waktu. Nah, berikutnya setelah ada penambahan waktu, di sini tenaga non ASN ini sama ya, membuat akun dan registrasi, mengkonfirmasi, melengkapi data dan riwayat masa kerja, dan yang terakhir di poin 5 ya, ini untuk instansi ini sampai 31 Oktober ini melakukan finalisasi. Finalisasi ini untuk melakukan pengecekan terakhir dan melakukan finalisasi akhir ya, yang menutup semua proses kegiatan pendataan mengunggah SPJTM berdasarkan hasil pendataan terakhir. Di sini untuk terakhir instansi mengumumkan tenaga non ASN hasil akhir yang dilakukan pendataan pada tahun 2022. Teman-teman ya, jadi perlu dipahami bahwa di sini ada masa prafinalisasi dan juga ada finalisasi. Jadi yang berlangsung sampai dengan 30 September 2022, dan juga untuk instansi, untuk admin dinas itu semua kegiatan berakhir di pendataan ini adalah pada 31 Oktober 2022. Dan tentunya yang paling terakhir teman-teman ya, dari semua hasil dari pendataan ini tentunya adalah bukti ya, tentunya adalah bukti. Di sini nanti ada cetak kartu informasi akun dan juga ada cetak kartu pendataan tenaga non ASN, yang mana ini perlu kalian simpan ya untuk kartu informasi akun untuk pendataan tenaga non ASN, dan yang terakhir adalah bukti ya untuk pendataan tenaga non ASN tahun 2022 ini. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.